kawan. Silakan. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Oh iya, bagus. Tadi pelajaran apa sebelum Ibu? Matematika, Bu. Matematika, Bu. Oh, iya, Belajar derek. Oh, berarti udah capek ya, pikirannya udah agak pusing ya. Ya, begitulah, Bu. Ya, pada pagi hari ini kita masuk di Bahasa Indonesia, tapi alangkah baiknya sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Iya, Bu. Sebelum kita memulai, anak kami pimpin doa dulu, Ibu. Anak kami Paulina. Silakan, Nugung. Mari kita bersama dalam doa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu bagi kami Tuhan, di mana Engkau telah mengajarkan kami untuk bisa berbakti kepadamu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mulai pembelajaran kami, kiranya Tuhan selalu menyertai kami. Amin. Iya, Ibu akan mengabsen ya, Ibu akan absen. Ya, Bu. Arniawati Fau. Hadir, Bu. Febrina. Ya, Saya, Bu. Oke ya. Paulina. Hadir, Bu. Meiman ini di mana ini si Meiman? Itu cabut les tadi. Bu. Oh ya, nanti kalau dia hadir lagi, suruh melapor sama Ibu di kantor ya. Ya, Bu. Ya, oke. Pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Ya, itu adalah KD kita. Dan indikator kita itu adalah menyusun teks ceramah dengan memerhatikan ciri kebahasaan teks ceramah. Tujuan dari pelajaran kita hari ini salah satunya setelah berdiskusi nanti anak-anak kami, nanti akan Ibu bentuk diskusi. Anak-anak kami dapat menentukan topik permasalahan yang sedang anak-anak kami hadapi dalam ceramah. Baru tujuan keduanya, setelah anak-anak kami berdiskusi, menggali informasi peserta didik dapat merancang kerangka teks ceramah dengan tepat. Dan tujuan ketiganya, setelah menggali informasi tersebut nanti anak-anak kami menyusun kembali teks ceramah dengan memperhatikan teks kebahasaannya. Ya, di sini Ibu jelaskan dulu. Kita tahu dulu itu apa itu yang namakan teks ceramah. Ya, teks ceramah itu ialah karangan berisi sekumpulan paragraf yang mengandung informasi suatu hal atau pengetahuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai. Kalau kita perhatikan, ceramah ini ada terbagi 3. Ya, ceramah, khotbah, dan pidato. Sebelum Ibu jelaskan terlebih dahulu, siapa dulu yang tahu itu apa pengertian dari ceramah? Saya, Bu. Coba anak kami Arniawati. Ceramah itu, Bu, seseorang yang sedang berbicara di depan orang banyak, yang menyampaikan suatu gagasannya, tujuan ngomongnya, pokoknya dia berbicara di depan orang banyak, begitu, Bu. Iya, bagus. Yang siapa lagi yang tahu pengertian dari khotbah ada? Saya, Bu. Oke. Silakan Kak Paulina. Iya, Bu. Khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan, Bu. Iya, sudah, bagus. Berarti anak-anak kami sudah pada pintar-pintar semua ini ya. Iya, Bu. Iya, bagus itu. Setelah itu kita tadi sudah memahami apa itu teks ceramah ya, teks ceramah. Kok Ibu perhatikan yang di belakang agak pusing-pusing? Ada masalah? Nggak makan tadi tuh, Bu. Kurang makan, berarti dan kurang semangat. Kenapa? Karena tadi ada pelajaran matematika ya. Iya, Bu. Pelajaran matematika, ya udah. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mengajak dulu anak-anak kami refreshing lah ya. Walaupun Ibu udah jelaskan tadi, mari kita dulu agak refreshing. Karena Ibu perhatikan di belakang kurang semangat belajarnya ya. Karena dari matematika. Ya, mari kita dulu bikin yel-yel. Nanti ikuti Ibu ya. Oke, Bu. Ya, ikuti Ibu. Apa yang Ibu sebutkan, anak-anak kami menyebutkannya. Oke, Bu.
Permisi, Permisi, Permisi. Kami siap bereaksi. Kami Kami siap bereaksi. Membawa semangat baru membawa Semangat baru untuk kelompok kami. untuk kelompok kami. Kelompok bangkit. Kelompok bangkit. Kelompok berjuang. Kelompok berjuang. Kelompok jaya. Yes. Kelompok jaya. Yes. Oke, berarti ada semangatnya kan? Semangat pasti ada, tuh. Bu. Oke, silakan tepuk tangan. Iya. Terima, Kita Bu. lanjutkan. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, kita lanjutkan. Kita sekarang tadi sudah tahu itu apa itu ceramah, apa itu khotbah, dan apa itu pidato. Ibu jelaskan satu persatu. Kalau kita perhatikan, ceramah ini sering kita dengar di mana dulu, Nak? Ceramah itu, Bu, biasanya di sekolah. Ya, bagus. Ceramah itu biasanya kita dengar dia di sekolah pada saat apel pagi ya. Bagaimana cara anak-anak kami diarahkan di mana misalnya masalah ketertiban sekolah, masalah kerapian, ya itu misalnya ceramah anak-anak kami. Khotbah ini sering kita dengar di mana di gereja. Kalau bagi agama Nasrani dia dengarnya di gereja, tapi yang bagi yang beragama Muslim dia dengar di masjid setiap hari Jumat, ya. Dan dimanapun lagi misalnya ada kegiatan, kalau ada misalnya PA. Kemudian pidato ini sering kita dengar, misalnya pidato gubernur. Terakhir kemarin ada pidato pada saat kita upacara Hari Kemri ke-77. Ya, di situ sudah kita dengar apa itu pidato, ya. Dan di sini anak-anak kami ada lagi ciri-ciri teks ceramah. Ciri-ciri teks ceramah ini, Nak, ada 6, ya, ada 6. Kalau kita perhatikan salah satunya ciri-ciri teks ceramah ini satu ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Kemudian disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dan bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Ketiga, terdapat ajakan, ya. Terdapat diajakan itu ciri-cirinya ya, ya. Terdapat ajakan persuasi untuk mengubah sikap. Nah, di mana terdapat ciri yang ketiga ini, ajakan itu berarti misalnya di pidato, ya, di ceramah itu kan mereka mengajak kita, mereka mengajak bagaimana itu yang namanya disiplin misalnya ya, disiplin itu. Jadi mereka mengajak. Keempat, berisi argumen. Di mana ini sering kita mendapatkan argumen ini misalnya sering juga ada di pidato. Ada argumennya. Kenapa? Saling berdebat ya, atau di ceramah. Baru 5, memiliki fakta, ya. Harus ada yang fakta, ya. Fakta dan data yang memperkuat argumen teks. Ya, itu fakta kalau misalnya di khotbah, ya. Kalau kayak didengar di gereja nah setiap hari Minggu itu harus fakta dia, ya, harus kenyataan. Tidak hanya dibicarakan, tidak hanya mengungkapkan saja, tapi itu wajib dia fakta. Yang keenam, terdapat komunikasi 2 atau banyak arah antara pembicara dengan pendengar berupa dialog tanya jawab. Ya, kalau kita perhatikan di sini lagi baru tadi sudah Ibu jelaskan masalah ciri-ciri. Sekarang Ibu jelaskan lagi di sini ada struktur teks ceramah. Ah, di sini lagi kita ya. Coba dulu anak kami siapa yang ada di sini, si Paulina ya. Diperhatikan. Bisa dibaca ini struktur teks ceramah ini? Bisa? Bu ya biar saya dulu Bu ya. Oh iya. Oh, di sini nak ada struktur teks ceramah. Ada 3 dia. Ada pembukaan,
ada isi, dan ada penutup. Kalau kita perhatikan, yang 3 ini wajib ada di ceramah, di penutup, dan di pidato. Ya, coba dulu anak kami baca dulu yang bagian pertama, yang pembukaan. Paulina. Pembukaan itu merupakan isu. Oh, ini yang biar Ibu baca aja kalau memang kurang jelas. Pembukaan itu adalah isinya berisi pengenalan isu atau permasalahan. Di sini kalau misalnya di pembukaan ini wajib ada pengenalan, ya, pengenalan. Kalau misalnya kalau kita baru-baru ya, kalau baru-baru berpidato, kalau baru-baru berceramah, kita harus memperkenalkan ya. Nama saya ini pidato yang saya sampaikan ini dia, begitu. Ini ada isi. Apa isi? Ini kumpulan dari yang akan kita sampaikan, misalnya berpidato. Itu wajib, ya. Wajib kita tentukan isi yang mendetail, jangan meraba-raba nanti. Jangan apa ya yang saya mau sampaikan? Tidak. Jadi ini wajib sudah kita pikirkan terlebih dahulu. Kalau boleh kita gores-gores di kertas putih ya. Itu namanya kalau dia isi. Sedangkan kalau penutup, itu merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam teks ceramah. Ya. Penutup ini. Apa yang kita sampaikan itu kita ulas kembali. Setelah itu kita mengucap syukur dan berterima kasih. Ya, di antara yang 3 ini dulu, apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak kami? Iya, anak kami ada pertanyaan? Lepas, Bu. Udah pas, oke, kita lanjut ke. Oh, ini anak kami dipahami ya, yang 3 ini karena sebentar lagi akan Ibu bagikan tugas kelompok. Iya, Bu. Ya. Di sini ada lagi kita perhatikan di atas, Di sini ada peta konsep. Ya. Apa itu peta konsep dari ceramah? Yaitu pertama ada kaidah ciri-ciri kebahasaan. Ada tujuan, ada jenis-jenis, dan ada ciri-ciri. Ada unsur-unsur dan ada struktur teks. Maaf ya, Ibu kurang sehat, ini lagi batuk. Ya. Kalau kita perhatikan yang ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Wajib ada di dalam misalnya di teks ceramah. Ini dia. Wajib ada di teks ceramah. Jadi kami harus memahaminya. Yang ini tadi, yang 3 dan yang peta konsepnya. Kemudian, anak-anak kami sudah memahami semua apa yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah memahami, ada pertanyaan? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akan membagikan tugas. Ya. Ibu bagikan tugasnya anak-anak kami. Ibu bagi kelompok dulu ya. Iya, Ibu bagi kelompok dulu. Kelompok 1. Kelompok 1 Arniawati Fau. Iya, Bu. Kelompok 2 Otovinus Giawa. Kelompok 3 Febrina Saragi. Kelompok 4 Fikderwan. Dan kelompok 5 Paulina. Iya. Tugas anak-anak kami di sini mencari atau membuat salah satu teks ceramah, ya. Membuat teks ceramah, menentukan itu struktur kebahasaan, menentukan strukturnya, ya. Dan harus ada yang 3 tadi. Jangan lupa dari pembukaan, isi dan penutup wajib dicantumkan. Paham anak-anak kami? Paham, Bu. Oh iya, kalau sudah paham tidak ada pertanyaan di tugas. Untuk saat ini belum, Bu. Nanti ditanya kalau ada. Kami coba. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan kerjakan tugasnya. LKPD-nya akan Ibu share ke dalam WA group. Iya, Bu. Ya? Oke, silakan Ibu tunggu sampai 5 menit.
Nanti siapa yang sudah bagus teks ceramahnya akan kita pajang di mading. Nah, ayo. Ya, kita pajang di mading. Siapa yang nggak mau? Coba. Kalau misalnya anak kami Arniawati, teman-teman membaca, ini teks ceramah si Arniawati ini bagus, ini kita tiru. Nah, Terima gitu. kasih, Ayo. Bu. Ayo, kita bekerja sekarang, ayo. Kita bekerja. Ibu kasih 5 menit, ayo. Otovinus, kerjakan tugasmu. Kamu, Ibu tengok main-main terus dari tadinya. Iya, Bu, siap, Bu. Siap, Oke. Kerjakan tugasnya. Iya, Bu. Ibu tunggu ya 5 menit. Nanti ini sambil dikumpulkan tugasnya kemarin yang minggu lewat. Nanti itu dikumpulkan sama ketua kelas. Nanti diantar ke kantor di meja Ibu. Mana ini si Meiman? Ini si Meiman ini terus ya. Febrina, nanti tas Meiman antar di kelas Ibu ya, karena dia sudah cabut les di les Ibu. Dipercepat. Saya, Bu. Hah? Kawan yang lain aja yang nganter tas Pak si Meiman. Oh, oke lah, bantu udah. Apalah. Nanti si Otovinus mengantar di kantor. Ini memang melawan terus ini si Meiman ya. Awas dia nanti. Ya, cepat tugasnya itu, Nak. Mudahnya ini mudah. Sekarang aja kasih aja itu apa kamu kasih contoh-contohnya misalnya temanya yang ada di lingkungan anak-anak kami aja lah, ya. Biar cepat kita. Bagaimana anak kami Paulina? Udah siap? Udah siap tugasnya, Nak? Ini Paulina udah siap? Gimana, Nogu? Udah siap? Ya. Siapa yang udah siap? Kelompok mana yang udah siap ini tugasnya, Nak? Biar kita kumpulkan. Siapa yang nggak mau? Nanti coba perhatikan Ibu ya. Yang udah siap nanti teks ceramahnya, Ibu lengket di mading dan Ibu share lagi ke Facebook. Coba berarti khalayak ramai itu melihat itu apa hasil karya anak-anak kami. Oh ini ya, dari SMA ini, dari SMA Negeri 2 Ulunoyo ini berarti si Paulina teks ceramahnya sangat bagus. Ayo kita tiru, ayo cara mengerjakannya begini. Bangga kan? Itu. Apalagi misalnya kalau saudara Paulina ada di seberang. Teks ceramah Paulina ini bagus sekali. Wah, ini memang saudaraku pintar ternyata. Itu. Ya, itu yang bagus. Itu yang kita harapkan. Jadi cepat. Anak kami jangan main-main. Jangan habis-habiskan waktu. Ngapain kalau datang ke sekolah kalau memang tidak bisa ya? Tidak. Kita jangan tinggal deh. Datang, duduk, diam. Itu nggak bagus, nah ya. Ya. Oke, siapa yang udah siap? Ada yang udah siap? Maaf ya, suara Ibu agak memang kurang jelas karena Ibu lagi sakit ini. Permisi dulu, Bu ya. Permisi dulu, Bu, ke toilet ya. Ke toilet. Iya, cepat-cepat Venus ya. Ini kamu memang tadi perhatikan main terus. Udah siap? Baik, karena kami siapa yang udah siap itu? Silakan tampilkan. Udah siap? Saya lah, Bu. Oke, silakan kami Arniawati. Ini ceramah ya, Bu ya. Ceramah tentang semangat belajar. Oke. Saya langsung bacakan ya, Bu, ceramahnya. Bisa, mantap itu. Oke, terima kasih, Bu. Pembukanya, selamat pagi teman-teman yang tercinta. Puji syukur pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di lapangan, di tempat ini dengan penuh sukacita. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat semuanya ya. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Nah,
Adapun ceramah yang mau saya sampaikan pada hari ini bahwa kita adalah generasi muda yang akan melanjutkan pembangunan pendidikan terkhusus di SMA Ulumoyo ini dan terlebih untuk nusa dan bangsa. Dengan itu marilah kita meningkatkan belajar kita dengan cara rajin ke sekolah, dengan cara mengerjakan tugas, dengan cara sungguh-sungguh dalam belajar. Jadi kalau kita datang ke sekolah ini dengan hanya yang disampaikan Ibu tadi dengan 3D, nah itu benar-benar itu tidak bisa kita jadi generasi muda. Jadi supaya kita bisa jadi generasi muda ya dengan caranya sungguh-sungguh untuk belajar. Jadi teman-teman, kita datang ke sekolah ini untuk belajar, bukan untuk bermain-main, apalagi untuk berpacaran. Oh, itu tidak boleh itu berpacaran. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk belajar. Nah, baik teman-teman, demikianlah ceramah saya pada pagi hari ini. Kiranya apa yang saya sampaikan, kalau ada kelebihan dan kekurangan, maupun kesilapan dalam pengucapan saya, kiranya dapat dimaklumi. Demikian ceramah saya teman-teman. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahoo Bu. Yahoo Bu, iya. Ada lagi. Oh, kita tepuk tangan dulu sama Arnyawati. Itu bagus. Nah, ini yang Ibu harapkan. Ayo, siapa lagi yang bisa? Ayo Bu, coba Bu. Oh iya, anak kami Febrina, coba ayo. Ya. Puji dan syukur kepada Tuhan yang apanya tentang pergaulan bebas ya Bu ya. Oke, bagus. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan nikmat untuk kita dapat berkumpul di tempat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat ibu pengasuh yang sudah memberikan saya kesempatan. Dengan saya ingin menyampaikan sedikit ceramah tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas kini sudah menjadi hal yang sangat meresahkan di lingkungan masyarakat. Jadi, orang tua wajib mengawasi anak-anaknya secara ketat. Biasanya kebanyakan orang tua hanya mengawasi anaknya saat berada di sekitar rumah saja. Namun perlu kita ketahui bahwa semakin dewasa anak, maka harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya. Khususnya bila anak kita sudah mulai menyukai lawan jenis. Hal ini demi anak-anak dan anak kita sebagai orang tua. Pasti anak jangan mau dititipkan dan tidak boleh masuk terlibat dalam pergaulan bebas. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh orang tua dan keluarga untuk dijauhkan dari pergaulan bebas yang dapat merugikan diri sendiri dan anaknya. Dan perlu juga adanya bimbingan dan juga pengawasan dari orang tua kepada anak-anaknya secara ketat. Demikian ceramah yang saya sampaikan, Bu. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Iya, bagus. Tepuk tangan sama anak kami Febrina. Ini bagus juga ini. Banti pintar-pintar anak kami. Siapa lagi yang bisa? Ibu. Oke, anak kami Paulina. Ibu. Ini dapat ceramah itu semakin menurun anak itu argumen agama dan tata nilai perlu dibina dan nanti itu jadi orang yang arogan, kasar dan sering ini Ibu mengenai iya. Halo.
Iya, Bonia, nak. Mungkin memang tuh tolong. Mungkin. Oke. Udah siap, nak? Iya. Tadi anak-anak kami sudah tampil semua itu 3 kelompok dan 2 kelompok lagi. Berarti anak kami dengan contoh yang 3 kelompok ini sudah tampil, berarti anak kami sudah menelaah apa yang Ibu sampaikan. Sudah memasukkan semua apa yang sudah Ibu sampaikan, baik itu strukturnya, baik itu misalnya kaidah-kaidahnya, berarti anak kami sudah mencantumkannya ke dalam, berarti anak kami itu sudah mengerti. Ini yang Ibu harapkan, mengerti apa yang telah Ibu sampaikan. Inilah yang kita harapkan itu. Baik. Di sini karena kami sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya, nanti tugasnya itu nak dikumpulkan ya, Ibu periksa lagi ya, dikumpulkan dengan tugas yang kemarin yang Ibu berikan minggu yang lewat, dikumpulkan nanti sama ketua kelas. Ya pagi hari ini karena Ibu perhatikan juga waktu kita sudah mau habis, jadi Ibu mau dulu berikan tugas ya. Ibu mau berikan tugas, yaitu tugas anak-anak kami di rumah atau oleh-oleh di rumah. Karena kalau anak kami nggak dikasih oleh-oleh, ini bahaya. Main-main terus di rumah, ya. Jadi Ibu kasih oleh-oleh anak-anak kami di rumah atau tugas di rumah, yaitu membuat 1 teks ceramah, ya. Membuat 1 teks ceramah yang berbentuk misalnya temanya mengenai lingkungan anak-anak kami yang ada di sekitarnya. Itu tugas di rumah. Ya, Bu. Minggu depan dikumpulkan. Ya. Dan Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu ada dulu pertanyaan nak sebelum Ibu simpulkan. Tidak ada, Bu. Udah pas. Tidak pas. Si Otovinus tadi mana ini Otovinus? Ya, Bu, ada pertanyaan, Bu, ada pertanyaan, Bu. Ada. Coba. Gimana tuh tadi di kantor? Emang Otovinus ini? Ini Bu, apa perbedaan ceramah itu dengan khotbah, Bu? Karena ini kan sama-sama mereka juga. Ya. Ceramah, iya bagus. Ceramah ini kalau kita perhatikan, nah ini di lapangan ya, lapangan luas ceramah misalnya yang dikasihkan anak teman kamu tadi misalnya contohnya masalah pergaulan bebas ya. Itu kalau dipaparkan misalnya kalau ceramah itu kan hanya di lapangan, tidak kalau khotbah itu kan di gereja. Ya, walaupun khotbah ini bisa di lapangan, tapi itu kan tertutup kemungkinan tidak semua ya, tidak semua. Tapi kalau ceramah ini bisa siapapun yang menyampaikan ceramah, sedangkan kalau khotbah itu tertentu orangnya, ya. Kalau dia itu khotbah, kenapa Ibu tentukan misalnya yang lebih pas mengasih itu khotbah, misalnya Bapak Pendeta, Sintua, dan misalnya Ustadz kalau di agama Muslim. Ya, barangkali ada. Bagaimana Otovinus? Iya, Bu, sudah pas itu, Bu. Oke. Tugas kamu gimana? Udah siap? Iya, udah, Bu. Tapi ini masih belum siap sekali, Bu. Sedikit lagi. Memang kamu ya, mulai bandel kamu di semester 1 ini ya. Di kelas 2 ini mulai bandel. Di kelas 1. Iya. Karena kurang sehat ini, Bu. Kurang sehat. Kurang sehat. Oh ya, akibat 17 Agustus kemarin lah ya. Iya, Bu. Iya. Nanti Otovinus semua tugas-tugas kumpulkan ya, karena si Meiman udah cabut les. Iya, siap, Bu. Siap. Oke. Sebelum Ibu mengakhirinya, Ibu mengambil dulu 1 kesimpulan, yaitu di tugas di materi kita hari ini, yaitu masalah teks ceramah, khotbah, dan pidato. Itu teks ceramah, pidato, dan khotbah bersama itu semua sama. Hanya cara penyampaiannya atau cara penyempatannya berbeda-beda. Misalnya kalau khotbah dan Ibu sampaikan di gereja, ceramah di lapangan, dan misalnya kalau pidato juga di lapangan. Dan berbeda-beda juga orang yang menyampaikannya, itu orangnya ada tertentu. Iya, barangkali cukup sekian dulu materi kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri ini, apalagi ini les terakhir, alangkah baiknya kita menyerahkan diri, ya, menyerahkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita bisa ditolong sampai kita nyampe ke rumah kita masing-masing nanti. Kalau boleh, karena ini les terakhir dan sudah mau pulang, kita bernyanyi.
Coba dulu anak kami, siapa ini yang bisa memimpin kita bernyanyi hari ini? Coba siapa yang bisa? Inilah, Febrina bisa? Pimpin dulu kita dalam doa. Sama sekalian bernyanyi. Nyanyi apa ini, Bu? Terserah anak kami, ini terakhir biar kita semangat mau pulang. Nyanyi terakhir. Nyanyi apa kita, Bu Paulina? Nyanyi nyanyi apa ya? Nyanyi rohani. Maju tak gentar lah, yuk. Maju tak gentar. Oh, ya. Harus sekalian berdoa langsung nanti ya. Ayo. Oke, teman-teman. Sebelum kita pulang, biar lebih semangat untuk perjalanan pulang ke rumah masing-masing, mari kita menyanyi nasional dengan judul Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju serentak, kita diserang. Maju serentak, tentu kita menang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak, melangkah maju. Silakan berdoa. Berdoa, silakan pimpin doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau limpahkan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan proses belajar mengajar kami dengan baik. Kami hendak pulang Tuhan, berkatilah kami di perjalanan agar kami dapat bertemu dengan keluarga kami. Kehendak-Mu yang terjadi kini dan selamanya. Amin. Amin. Iya, silakan pulang anak-anak kami. Hati-hati di jalan ya nak ya. Ya Bu. Yang piket hari ini jangan pulang, disapu dulu kelasnya. Ya, yang lain bisa pulang dan yang piket tinggal. Iya, selamat siang. Siang, Bu.